Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa kembali dengan saya Ibu Nurin Rahmawati atau bisa kalian panggil dengan Ibu Nurin. Dalam pembelajaran hari ini yaitu materi Olimpiade. Oke, untuk materi hari ini Ibu akan melakukan pembahasan tentang soal-soal yang telah Bu Nurin share pada pertemuan yang lalu. Oh iya, sebelum itu Ibu mau memberikan informasi kalau untuk materi Olimpiade ini setiap Ibu kasih soal jika di grup Olimpiade tidak Ibu infokan tentang pengumpulan tugas, kalian tidak usah mengumpulkan. Karena mungkin nanti setelah kalau pertemuan sekarang saya kasih materi soal, pertemuan selanjutnya mungkin akan dilakukan pembahasan dan begitu pula dengan seterusnya. Jadi selama Ibu tidak menginfokan kalau tugas itu nanti Ibu suruh kumpulkan, kalian nggak usah dikumpulkan, cukup dikerjakan aja. Paham nggih? Oke, lanjut pembahasan soal yang pertama. Nah, ini untuk materinya ya. Materi tentang soal-soal yang Ibu share pada pertemuan yang lalu. Yang pertama tentang besaran dan satuan. Yang kedua suhu dan kalor. Yang ketiga wujud zat. Soal-soal ini yang Ibu share ini mungkin berhubungan dengan soal Olimpiade sama soal UN. Jadi campuran antara soal ujian nasional sama soal Olimpiade. Yang pertama tentang suhu. Ini untuk yang kelas 9 atau kelas 7 sama anak sampean kalian semua harus paham atau mengerti tentang perhitungan suhu karena setiap di ujian nasional atau ujian-ujian lain dan bahkan di Olimpiade biasanya keluar tentang perhitungan suhu. Nah, pada soal nomor 1 perhatikan gambar. Kalian perhatikan gambar yang ini. Coba kalian perhatikan gambar ya nak ya. Itu ada 2 termometer. Yang pertama termometer dengan skala Celcius atau disingkat C, yang ini nggih. C itu singkatan dari Celcius. Termometer yang kedua yaitu termometer Fahrenheit atau disimbolkan dengan huruf F. Ini termometer Fahrenheit. Kedua termometer tersebut digunakan untuk mengukur suhu air. Ini untuk angka yang 100 sama 212 itu adalah titik tetap atas skala termometer. Jadi untuk Celcius titik tetap atasnya yaitu 100 derajat Celcius, sedangkan untuk termometer Fahrenheit titik tetap atasnya atau skala teratasnya adalah 212. Lah, pertanyaannya, ketika 2 termometer tersebut dimasukkan ke dalam air, kemudian ukurlah suhu air tersebut. Jika pada termometer Fahrenheit itu suhu air tersebut tercatat 176 derajat, berapakah suhu tersebut dalam derajat Celcius? Jadi pertanyaannya adalah ketika termometer menunjukkan suhu 176 derajat Fahrenheit, ubahlah suhu 176 derajat Fahrenheit itu ke dalam termometer atau ke dalam satuan Celcius. Ini pertanyaannya. Sudah? Paham gak? Nah, untuk menjawab pertanyaan pada soal nomor 1 ini, kalian harus perhatikan rumus yang sudah ada di halaman yang pertama itu. Karena Celcius dan Fahrenheit, jadi kalian harus perhatikan konversi suhu Celcius ke Fahrenheit. Karena ini untuk mencari derajat Celcius, berarti kalian cari pakai rumus yang mana? Baris pertama, baris kedua, apa baris ketiga? Yang mana kira-kira? Benar. Pakai baris yang ketiga yang ini nak. Nyari Celcius, pakai yang ini. Celcius sama dengan F-32 dikali 5/9. Kalau Ibu tuliskan di sini ya. C sama dengan F-nya berapa ya di sini nak? 176.
dikurangi 32 dibagi 9, ini dikurung dikali 5. Berapakah hasilnya? 176 dikurangi 32 berapa? 144. Pinter. 144 dikali 5 dibagi 9. Ini hasilnya berapa? Coba kalian hitung. 144 dikali 5 dibagi 9. Berapa jawabannya? Sudah anak-anak? Ketemu jawabannya? Benar, 80. Jadi ini enggak terlalu kelihatan ya. Ini 144, 176 kurangi 32 itu ketemu 144. Dikalikan 5, kemudian dibagi 9. Ketemunya Celciusnya adalah 80 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang C, 80 derajat Celcius. Nanti kalau ada yang belum mengerti bisa kalian tanya ke ibu ya. Boleh melalui grup mapel olimpiade itu atau japri ke nomornya ibu juga boleh. Kita lanjut untuk yang soal nomor 2. Ini soalnya nggak ada hitungannya, jadi kalian bisa pakai logika atau dicari di buku ya. Walaupun ini soal ini nggak ada rumusnya, tapi tetap bukan berarti ini kalau di soal-soal olimpiade atau soal UN nggak keluar, tetap ini keluar kan sesuai dengan yang ibu bilang. Kalau soalnya besar ini berhubungan dengan materi olimpiade sama materi ujian nasional. Oke, lanjut kita perhatikan. Soal nomor 2. Perhatikan sifat-sifat zat berikut ini. 1. Gaya ikat partikelnya kuat. Gaya ikat partikelnya kurang kuat. Yang kedua, bentuknya berubah sesuai tempatnya. Ketiga, volumenya berubah. Keempat, letak partikelnya sangat berdekatan. Kelima, partikelnya tidak mudah meninggalkan kelompoknya. Pernyataan yang di atas yang merupakan sifat-sifat zat cair ditunjukkan oleh nomor zat cair. Ingat ya, pertanyaannya adalah zat cair. Ini pertanyaannya adalah zat cair. Tunjukkan nomor berapa? Kita perhatikan satu-satu. Yang pernyataan yang kedua, gaya ikat partikelnya kurang kuat. Zat cair itu mempunyai sifat terletak antara zat padat dan zat gas. Kalau gaya ikat partikelnya kuat itu berarti dia zat padat. Kalau gaya ikat partikelnya sangat lemah berarti gas. Karena ini gaya ikat partikelnya kurang kuat berarti dia tergolong sifat-sifat zat cair. Jadi ini benar ya, nomor 1. Yang kedua, bentuknya berubah sesuai tempatnya, benar apa salah? Iya betul. Zat cair itu bentuknya berubah sesuai tempatnya. Apa maksudnya? Kalau kalian punya air, masukkan ke dalam gelas, pasti bentuknya seperti tabung. Kalau air tersebut kalian taruh di dalam sebuah mangkok atau di atas piring, bentuknya akan melebar. Beda kan? Nah, jadi zat cair itu bentuknya berubah tergantung atau sesuai dengan tempat atau wadahnya. Yang ketiga, volumenya berubah. Benar apa salah? Salah. Volumenya untuk zat cair itu volumenya tetap. Zat cair itu walaupun bentuknya berubah tapi volumenya tetap. Ketika volumenya berubah itu adalah salah satu sifat zat gas. Pernyataan nomor 4, letak partikelnya sangat berdekatan. Kalau ada kata-kata sangat berdekatan berarti dia tidak tergolong ke sifat zat cair. Seperti yang ibu tadi jelaskan di awal, kalau zat cair itu sifatnya terletak di antara sifat zat padat juga sifat zat cair. Untuk letak partikel ini, kalau zat padat itu sangat berdekatan, kalau zat cair itu berdekatan, kalau zat gas sangat berjauhan. Contohnya gini. Perhatikan, misalnya satu kelas diisi anak 100, diisi anak 50 sama diisi anak 10. Mana yang paling sesak? Kelas yang berisi jumlah anak 100 itu pasti akan sesak. Setiap anak berdekatan. Berarti itu salah satu contoh zat padat. Tapi ketika kelas tersebut terisi dengan jumlah anak hanya 50, berarti jarak antara satu anaknya itu agak berdekatan, agak longgar, berarti dia tergolong zat cair. Sedangkan ketika satu kelas terisi jumlah anak hanya 10, berarti letak satu anak dengan anak yang lain atau posisi satu anak dengan anak yang lain sangat berjauhan. Kalau sangat berjauhan berarti dia termasuk salah satu sifat zat gas. Jadi nomor 4 ini salah. Karena sangat berdekatan letak partikelnya, maka nomor 4 ini tergolong zat padat.
Salah ya, ini salah, bukan zat cair. Ini juga bukan zat cair. Yang kelima, partikelnya tidak mudah meninggalkan kelompoknya. Benar apa salah? Ya benar. Karena satu partikel dengan partikelnya agak berdekatan, walaupun tidak sangat berdekatan, karena jaraknya nggak terlalu jauh, maka partikelnya tidak mudah meninggalkan kelompoknya. Jadi nomor 5 ini benar, ini salah satu sifat zat cair. Jadi pernyataan di atas yang benar adalah nomor 1, 2, dan 5. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut. Soal nomor 3 tentang besaran dan satuan. Langsung pertanyaannya dulu. Berdasarkan tabel di atas yang termasuk kelompok besaran turunan satuannya dalam sistem internasional ditunjukkan oleh nomor berapa? Nomor 3. Kelompok besaran turunan dan satuannya. Besaran turunan dan satuannya. Ingat ya, saya ulangi. Ini materi kelas 7 semester 1 di awal pembelajaran IPA adalah materi besaran dan satuan. Besaran ada beberapa macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang perlu kalian hafalkan itu hanya besaran pokok saja, karena selain besaran pokok itu pasti termasuk besaran turunan. Jadi besaran pokok itu ada 7. Ada 7 besaran pokok. Besaran pokok ada 7, disingkat P, W, I, Su, K, Ma, Ju. Nah, ini besaran pokok disingkat P, W, I, Suka, Maju. P-nya itu panjang, W-nya itu waktu, I-nya intensitas cahaya, Su-nya itu suhu, K-nya kuat arus listrik, Ma-nya itu massa, Ju-nya jumlah zat. Selain 7 besaran pokok ini, berarti dia tergolong ke dalam besaran turunan. Jadi kalau dilihat, kalian perhatikan tabel nomor 1, volume. Besaran pokok apa besaran turunan? Dia termasuk besaran turunan, jadi ini benar, besaran turunan. Lihat yang kedua, kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu termasuk di sini ya, kuat arus listrik. Berarti bukan, dia termasuk besaran pokok. Ini salah. Pertanyaannya kan besaran turunan ya. Nomor 3, intensitas cahaya. Intensitas cahaya masuk ke dalam besaran pokok. Ini I, intensitas cahaya. Jadi nomor 3 juga salah. Nomor 4, tegangan listrik. Ada gak di sini? Di PWI Suka Maju nggak ada, berarti tegangan listrik termasuk besaran turunan, benar. Nomor 5, tekanan. Tekanan nggak ada di besaran pokok, berarti nomor 5 termasuk besaran turunan. Jadi jawabannya yang paling benar adalah nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Jawabannya yang B. Kita perhatikan nomor 4. Nah, nomor 4, perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut. Untuk nomor 4 ini pembahasannya tentang kalor, memang agak susah. Jadi kalian harus benar-benar memahami tentang yang nomor 4. Kalau di sini nanti saya nggak bisa ngasih oret-oretan, jadi nanti saya upload hasil oret-oretannya, hasil jawabannya Bu Nurin, saya fotokan di grupnya masing-masing nanti enggak. Untuk sekarang saya hanya menjelaskan secara singkat saja. Untuk jawabannya nanti saya akan kirim ke grup Mapel Olimpiade. Oke, nomor 4. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut. Jadi maksudnya ada es batu akan dipanaskan. Kalau dipanaskan, es batu kan wujudnya apa? Padat, benar. Kalau padat dipanaskan, maka nanti esnya akan berubah jadi cair. Jika kalor jenis es 2100, kalor pur es 336.000, dan kalor jenis air 4200, maka kalor yang dibutuhkan dari proses PQR dari P sampai R. Jadi nanti pertanyaannya grafiknya hanya ada 2, dari P ke Q, kemudian Q ke R, jadi ada 2. Karena yang ditanyakan prosesnya dari P ke R, berarti nanti bendanya itu
akan mencair, posisinya akan mencair, hanya perubahan wujud saja dari Q ke R. Saya ulangi lagi, karena pertanyaannya kalor yang dibutuhkan dalam proses PQR. Jadi sesuai dengan grafik, kita hanya melakukan dua pembahasan, yaitu grafik yang pertama dari P ke Q, kemudian grafik yang kedua dari Q ke R. Ingat ya, kenapa kok model grafiknya berbeda? Untuk grafik yang posisinya miring seperti ini, grafik miring seperti ini, nah itu menandakan P ke Q atau R ke S, itu menandakan kalau grafik tersebut mengalami perubahan suhu. P suhunya minus 5 derajat Celcius, Q suhunya 0, suhunya berubah dari minus 5 sampai 0 derajat Celcius. Untuk yang R ke S itu juga mengalami perubahan suhu, R suhunya 0 derajat Celcius. Ini nggih. S suhunya yang ini 10 derajat Celcius. Dari 0 ke 10 berarti mengalami perubahan suhu. Jadi perlu kalian ingat, kalau grafik tersebut miring seperti grafik PQ atau RS, berarti dia mengalami perubahan suhu. Karena mengalami perubahan suhu, maka untuk grafik yang ini saya kasih grafik yang ketiga ya, grafik nomor 1 dan grafik nomor 3 itu rumusnya sama. Q sama dengan M ya, ini M, C sama delta T. M, C, delta T. Nomor 1, grafik nomor 1 sama grafik nomor 3 karena mengalami perubahan suhu, maka rumusnya sama. Q sama dengan M, C, delta T. Untuk Q itu kalornya, M itu masanya. Masanya di sini berapa? Masanya ini ada 1 kilo. C-nya, nah perhatikan C-nya. Untuk yang grafik pertama, P ke Q, suhunya minus ke 0. Karena minus berarti dia masih berupa S. Ini masih berupa S. Karena masih berupa S, jadi nanti C-nya pakai kalor jenis S 2100. Sedangkan delta T-nya dari minus 5 ke 0, kalau dikurangi berarti nilainya 5. Nggak usah dikasih, cara cepatnya nggak usah dikasih minus, cukup ditulis 5 gitu ada delta T-nya. Kemudian kalian hitung. Untuk grafik nomor 3 itu karena suhunya dari 0 ke 10, berarti untuk grafik nomor 3 C-nya itu pakai kalor jenis air. Kalor jenis air, ini kalor jenis air untuk yang grafik nomor 3. Karena suhunya positif berarti dia wujud bendanya sudah berubah menjadi air. Untuk yang grafik nomor 2, grafik nomor 2 itu karena grafiknya berupa garis mendatar, bukan vertikal miring tapi mendatar atau horizontal, berarti dia menunjukkan kalau terjadi perubahan wujud. Suhunya tetap, hanya wujudnya berubah. Sama kan, suhunya tetap 0, Q-nya itu 0, R-nya juga 0. Suhunya tetap, hanya wujudnya berubah. Untuk yang Q itu wujud bendanya masih berupa S, zat padat. Kemudian kalau sudah nyampe R, S tersebut wujudnya yang padat berubah menjadi cair atau berubah menjadi air. Jadi untuk grafik nomor 2, kalau kalian pakai rumus M kali L, M-nya tadi massa 1 kilo, L-nya kalor lebur S, ini 336. Jadi nanti kalian kerjakan yang hanya grafik nomor 1 sama nomor 2. Grafik nomor 1 nanti pakai rumus Q sama dengan M, C, delta T. C-nya pakai yang CS ya nak. Karena kalor jenis air itu nanti dipakai nomor 3. Tapi pertanyaan di nomor 4 ini kalornya hanya sampai nomor 2 saja. Untuk yang grafik yang kedua, Q-nya M dikalikan L. M dikalikan L, massa dikalikan kalor lebur. Kalau sudah ketemu dua-duanya hasilnya dijumlah, maka ketemulah jawaban soal nomor 4. Lah ini aja gini. Coba nanti kalian kerjakan nomor 4. Kemudian nomor 4 ini kalian kerjakan, kan rumusnya sudah Ibu kasih, tinggal kalian hitung. Kerjakan kemudian upload jawabannya kalian atau kirimkan jawaban kalian japri ke nomornya Ibu. Jangan dikirim di grup mapel. Kalau dikirim ke grup mapel olimpiade, nanti jawaban kalian itu dicontek sama anak-anak yang lain. Tapi saya percaya anak-anak kelas 7 atau kelas 9A pasti bisa mengerjakan sendiri tanpa harus melihat jawabannya temannya. Oke.
Demikian untuk pertemuan kita hari ini yang berupa pembahasan soal-soal Olimpiade yang lalu. Jangan lupa Ibu ingatkan lagi, nanti tugasnya untuk kalian kerjakan nomor 4 sesuai dengan rumus yang Ibu kasih tadi. Kalau sudah, nanti fotokan, japri ke Ibu jawaban kalian. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.